Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat ketemu dalam kasih Kristus untuk bersama-sama merenungkan firman pada hari ini dari 3 bacaan dan bacaan utama Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 dengan tema Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa penama salo di Pak Kamasean Lakominto. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, berjalan dalam memimpin suatu bangsa yang besar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kita mengharapkan segala sesuatu berjalan lancar, tidak ada masalah, tapi kenyataan lain. Cara Tuhan memimpin umatnya berbeda yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Dalam kepemimpinan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sungguh-sungguh taat dan percaya kepadanya dalam berbagai kondisi hidup yang dialami. Hal ini juga yang dialami oleh Musa ketika memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Umat Israel diperhadapkan dengan berbagai kenyataan di luar dugaan mereka, sehingga mereka kaget. Musa pun juga kaget melihat kenyataan yang dilakukan dan diperbuat oleh umat Israel pada waktu itu. Apa yang mereka alami dan apa yang mereka lakukan di tengah-tengah perjalanan. Saudara-saudara yang kekasih, ketika orang Israel sudah dalam perjalanan memasuki tahun kedua, bulan kedua, terjadi kegaduhan di kalangan umat Israel. Bermula dari beberapa oknum yang kemasukan nafsu rakus, yang dalam nas ini disebut orang-orang bajingan, yang memprovokasi orang Israel, yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan umat Israel, dan umat menangis serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Umat Israel telah diprovokasi dengan membanding-bandingkan keadaan yang mereka alami di padang gurun serta keadaan yang mereka alami ketika masih berada di tanah Mesir. Di Mesir, mereka memakan makanan dengan tidak dibayar apa-apa. Mereka mendapat makanan yang enak. Mereka makan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi ketika dalam perjalanan lain yang mereka hadapi, perjalanan mereka diwarnai dengan keributan. Bukan hanya dengan keributan, tapi rintihan. Umat mengeluh sambil menangis. Umat Israel menangis di depan pintu mereka. Ketika Musa menyaksikan hal ini, ia mengalami stres dan depresi. Sebab menghadapi tuntutan umat yang begitu banyak, sementara dia merasa seorang diri saja. Musa merasa tidak sanggup mengangkat tugas tanggung jawab ini. Akhirnya Musa pun mengeluh. Perhatikan apa yang Musa katakan dalam ayat 11-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya." Dan akhirnya di ayat 14, Musa jujur berkata kepada Tuhan, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Bahkan dengan perasaan kesal, Musa memohon pada Tuhan demikian, "Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Musa dengan penuh kejujuran dan kepolosan mengakui di hadapan Tuhan ketidakberdayaan seorang diri mengemban tanggung jawab dalam memimpin umat. Karena itu Musa mencurahkan segala-galanya kepada Tuhan. Musa sadar bahwa Tuhan berkuasa memberi jalan keluar seberat apapun masalah dijumpai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu saja kita juga sering mengalami pergumulan dalam hidup karena berbagai hal. Pergumulan yang muncul akibat pandemi COVID-19 dan berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Kita menangis, kita merintih dan merasa tidak sanggup menghadapi dan menanggung beban hidup ini.
dalam ketidaksanggupan kita, firman Tuhan hari ini, Musa mengajak kita bawalah seluruh keberadaan kita, pergumulan kita kepada Tuhan, mohonlah petunjuknya dalam menghadapi berbagai perkara-perkara hidup. Saudara, sungguh Tuhan mengenal apa yang dialami oleh Musa, sungguh Tuhan mengenal apa yang dialami oleh kita semua. Ia hadir dan sungguh memberikan topangan kepada Musa. Ia sungguh memahami kebutuhan hambanya sehingga memberi jalan keluar sebagai pertolongan untuk melangkah selanjutnya dalam memimpin umat. Apa yang dialami dan apa yang dilihat oleh Musa, apa yang Tuhan berikan kepada Musa dalam melangkah selanjutnya. Pertama, Allah memberi kuasa Roh Kudus bagi 70 tua-tua di Israel. Untuk membantu pelayanan Musa, Tuhan mengambil sebagian roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya kepada 70 tua-tua, supaya 70 tua-tua orang Israel ini dapat bekerja baik, supaya mereka dapat memiliki kuasa seperti Musa. Menarik, yang terjadi kemudian bagi mereka ialah ketika roh Tuhan hinggap atas diri mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Yang bedanya dengan Musa ialah kepenuhan itu sungguh terbatas. Bagi orang-orang yang terpilih 70 orang, terbatas kapasitasnya seperti nabi. Dalam peristiwa ini Allah juga mengajak Musa untuk memberdayakan orang lain, serta tidak mementingkan posisi dirinya sendiri untuk dijaga, melainkan kepentingan umat. Musa bukan seorang pemimpin yang semaunya sendiri sehingga mempertahankan kedudukannya dengan menghalalkan segala cara. Dengan sangat menginginkan agar orang lain juga menerima karunia yang indah itu sehingga bersama-sama memimpin umat. Dengan demikian Musa tidak sendirian bekerja, tetapi Tuhan selalu membuka pertolongan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada Musa juga selalu hadir menjumpai kita dikala kita diberikan tanggung jawab, entah itu skala kecil atau dalam tanggung jawab besar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri ketika kita sungguh-sungguh bermohon kepada yang seberat apapun pergumulan yang kita jumpai. Allah selalu memberikan kita petunjuknya, Allah selalu menolong dan mengasihi kita dalam melakukan tanggung jawab itu. Dan hal yang kedua yang Tuhan nyatakan kepada Musa dan kepada kita semua ketika memohon pertolongan ialah kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Saudara-saudara yang kekasih, ketika tua-tua itu, orang yang terpilih itu bergabung di kemah, menerima Roh Kudus dari Allah. Dua orang yang bernama Eldad dan Medad juga kepenuhan roh. Tetapi mereka tidak bergabung bersama dengan 70 tua-tua tadi. Lalu kemudian Yosua menyaksikan hal itu dan meminta kepada Musa untuk mencegah Eldad dan Medad agar Roh Kudus tidak berlaku bagi mereka. Apa tanggapan Musa terhadap Yosua? Musa katakan, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ayat 29. Perhatikan ada kata giat dalam ayat ini. Kata giat dalam bahasa Ibrani dikatakan hamgeneh, diterjemahkan giat, dan kemudian dari bahasa Inggris diterjemahkan kata giat itu bisa dipahami dengan cemburu atau iri hati. Sehingga ungkapan apakah engkau begitu giat mendukung diriku diterjemahkan menjadi apakah engkau cemburu untukku. Hal ini bisa berarti bahwa sikap protes Yosua disebabkan oleh rasa cemburu Yosua jika Roh Kudus Tuhan itu dibagi-bagi kepada banyak orang. Musa mengatakan kepada Yosua, apakah engkau cemburu terhadap orang banyak? Apakah engkau cemburu terhadap saya yang dikaruniakan Tuhan, kuasa Roh Kudus itu? Saudara-saudara yang kekasih, tegasnya
Musa mau mengatakan kepada Yosua, Roh Tuhan dicurahkan bagi siapapun yang Tuhan perkenankan tanpa memandang alasan apapun dari orang itu. Kita juga bisa melihat dalam Mazmur 104 ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Tuhan memiliki kebebasan untuk menentukan peran setiap manusia menurut rencana damai sejahteranya. Oleh karena itu, ketika orang lain dipilih Tuhan untuk berperan dalam hal-hal tertentu, baiklah kita bersyukur atas kehadirannya. Bersyukurlah kita atas talenta yang Tuhan berikan kepada seseorang. Bersyukurlah kita ketika orang itu sungguh dituntun oleh Roh Kudus sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Jangkauan Roh Kudus Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan tidak memilih siapapun dia orangnya. Ketika orang itu mau menerima dan bersedia dikuasai oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus begitu besar sehingga tembok dan dinding gereja tidak dapat membatasinya. Saudara-saudara yang kekasih, harapan Musa bahwa semoga Roh Kudus Allah tercurah bagi semua orang terjawab dalam nubuat Nabi Yoel. Nabi Yoel bernubuat demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel 2 ayat 28. Firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 28 ini akhirnya digenapi oleh Tuhan saat peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 pembacaan tadi yang kita baca bersama-sama. Roh Kudus bukan baru ada sejak Pentakosta, melainkan sudah ada sebelum penciptaan. Kalimat pertama Kejadian berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jika demikian, apakah Alkitab ini bertentangan? Tidak, saudara-saudara. Dalam Kejadian yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa karya Allah Bapa sebagai pencipta tidak boleh dilepaskan dari karya Roh Kudus. Ketika Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Bapa mencipta bersama-sama dengan Roh Kudus dan juga Sang Anak. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 2 mau menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu tidak boleh dipandang terpisah dari Yesus. Yesus selalu hadir bersama anak-anaknya melalui tuntunan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta di Yerusalem. Murid-murid dimampukan berbahasa dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh siapapun yang hadir di tempat itu, agar mereka mengerti apa yang mereka sampaikan. Dengan kagum orang mendengar ajaran mereka. Hal ini dimengerti bahwa kuasa Roh Kudus tak terbatas adanya kepada siapapun dapat memahami kasih Tuhan ketika sungguh-sungguh menerima kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun setiap orang yang melakukan kebenaran. Roh Kudus memampukan para murid untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu. Roh Kudus bagi orang Kristen adalah pribadi ilahi yang menghadirkan Allah pemberi kehidupan kepada semua yang tercipta. Bahkan Roh Kudus adalah roh kehidupan yang memungkinkan semua ciptaan untuk hidup dalam ketergantungan pada Allah. Kita lihat Kejadian 1 ayat 2 dan Mazmur 104 ayat 30. Karena itu semua ciptaan, siapapun itu, tergantung pada Allah untuk memperoleh kehidupan, dan Roh Kudus adalah roh kehidupan. Ada sebuah cerita begini. Di sebuah kampung yang warganya memiliki beraneka ragam mata pencaharian, suatu hari ada seorang pendatang ke kampung itu untuk mencari seorang guru. Maka tua-tua kampung mengumpulkan semua warganya. Ia berkata, "Wargaku, saudara kita ini sedang mencari guru kehidupan. Bisakah kalian membantunya?" Warga kampung mulai memperkenalkan tetangga dan kerabatnya. Ada guru bercocok tanam, ada guru berdagang, ada guru membaca,
Ada guru menulis, ada guru yang begitu pintar menata rumah tangga, dan lain sebagainya. Bahkan mereka memperkenalkan tua-tua kampung itu sebagai guru kepemimpinan. Mereka berkata, kami semua guru kehidupan. Artinya, warga itu menjawab bahwa setiap kita ini bisa menjadi guru kehidupan ketika dalam diri kita membuka hati, dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika dalam diri kita membiarkan Roh Kudus bermuara untuk menguasai kita, maka kita dimampukan untuk menjadi penuntun dalam menjalani hidup ini, sekecil apapun tanggung jawab kita. Luar biasa, di kampung tersebut yang telah memahami kuasa Roh Allah, memahami bahwa Roh Kudus adalah roh kehidupan yang menuntun kita dalam berbagai tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, bersyukurlah bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi Roh Kudus juga diperuntukkan untuk saya dan saudara-saudara. Karena itu bukalah setiap hari di hati kita, diri kita, memohonlah kuasa Roh Kudus setiap hari untuk menuntun kita. Sebab Roh Kudus itu dicurahkan kepada siapapun, dan Roh Kudus itu menuntun kita untuk menjalani berbagai kenyataan hidup. Serahkanlah diri kita untuk selalu dikuasai olehnya, agar kita sungguh melihat kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Amin.